Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kursus membuat web.com? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Falah. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang PHP. Oke, kita akan membuat satu folder di dalam drive C pada folder XAMPP, lalu folder htdoc. Nah, di sini kita akan membuat satu folder namanya myweb. Dalam folder myweb ini nanti semua file-file PHP kita akan diletakkan di sini. Oke, lalu kita jalankan web browser. Kita akan mengakses folder yang baru kita buat, localhost myweb. Nah, di sini masih kosong, tidak ada file. Selanjutnya kita akan membuat satu file PHP. Kita akan menggunakan Notepad++. Nah, di sini kita akan isikan sintak dari PHP. Nah, bentuknya seperti ini. Yang ini disebut tag awal atau tag pembuka, yang ini disebut tag penutup atau tag akhir. Lalu kita akan simpan di dalam folder yang telah kita buat sebelumnya, yaitu di C pada folder XAMPP, htdoc, dan folder myweb. Kita akan beri nama di sini tag php7.php. Nah, file PHP extensionnya adalah .php. Sini kita tentukan tipe filenya adalah old type. Lalu kita save. Selanjutnya kita akan memanggil satu fungsi dari fungsi PHP, yaitu php info. Lalu kita simpan dan kita akan coba jalankan file ini. Kita tekan F5 untuk merefresh halaman ini. Nah, kita klik pada tag php7. Dari kode PHP yang kita buat tadi akan menampilkan ini, php info. Nah, sekarang kita kembali kemari. Selain dengan cara seperti ini, tag PHP bisa juga dibuat seperti ini, disingkat seperti ini. Nah, lalu kita refresh kemari. Perhatikan di sini tidak jalan kode kita, tidak memunculkan seperti yang pertama. Nah, ini dikarenakan kita tidak mengaktifkan cara penulisan tag pendek. Nah, untuk itu kita akan mengkonfigurasi pada file di drive C XAMPP, lalu folder PHP. Kita cari file namanya php.ini. Oke, kita edit dengan Notepad. Kita akan cari dengan keyword short open tag. Oke, ini dia. Kita perhatikan short open tag posisi nilainya adalah off, sedangkan default value-nya adalah on. Nah, untuk meng-on-kan sintak yang seperti ini, maka kita akan menjadikan ini komentar, sehingga nilai yang aktif itu adalah nilai default, yaitu on. Lalu kita simpan file yang telah kita edit ini, kita close, kita buka control panel XAMPP, kita stop server Apache-nya, lalu kita start kembali. Oke, kita kembali ke browser, lalu kita refresh. Nah, sekarang kode kita bisa dieksekusi, bisa diterjemahkan. Selain dengan dua cara ini, PHP itu bisa dibuat menggunakan tagnya ASP. Caranya seperti ini. Kita simpan, kita refresh pada browsernya. Nah, karena saya menggunakan PHP7, cara penulisan sintak yang seperti ini sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sudah dihapus pada PHP7. Nah, sebelumnya juga mendukung tag script seperti ini. Ditutup dengan tag script. Oke, kita refresh. Nah, karena kita menggunakan PHP7, pada PHP7 tag yang seperti ini tidak berlaku lagi, sudah dihapus. Oke, untuk saran kita gunakan saja tag
yang awal tadi. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya tadi kita meletakkan file-file tadi di dalam drive C pada folder XAMPP di dalam folder htdoc. Nah, kalau kita meletakkan file-file di C, dikhawatirkan ketika komputer kena virus atau diinstal ulang, maka file-file ini akan hilang. Nah, untuk itu saya akan memindahkan folder ini ke drive D. Nah, sekarang kalau kita refresh, ini menjadi tidak ada. Nah, agar bisa dibaca folder kita tadi, maka kita lakukan konfigurasi pada file apache httpd.configuration. Nah, di sini kita akan mencari dengan keyword C XAMPP. Nah, di sini dokumen root. Nah, ini kita kopikan. Lalu kita paste ke bawah. Yang ini kita jadikan komentar dengan memberikan tanda pagar. Oke. Tadi kita pindah ke D pada folder MyWeb. Maka di sini akan kita ganti menjadi MyWeb. Oke, kita simpan, kita close, kita stop di web servernya, lalu kita start ulang. Oke, lalu kita refresh di web browser. Nah, sekarang sudah jalan. Nah, jadi untuk selanjutnya kita akan meletakkan file-file PHP-nya pada folder D di dalam folder MyWeb. Di sini.